Ada beberapa kitab yang isinya surat-suratnya Umar. Saya ambil beberapa yang unik-unik, mungkin bermanfaat. Jadi satu ketika Umar ini dikomplain sama anak buahnya. Ada seorang hakim yang protes, kita ini kerjanya berat, tiap hari harus lembur, gajinya nggak seberapa, saya pingin mundur sajalah. Terus dikirimi surat oleh Umar, kawan, bayangkanlah olehmu para penghuni neraka yang harus terus begadang karena kesakitan menahan siksa untuk selamanya. Aku yakin hal itu akan menggugah kesadaranmu dan kembali berbakti pada Allah. Jangan sampai ketakutanmu menyimpang dari jalan yang benar dan justru membuatmu kehilangan harapan dan bernasib buruk di sisinya. Kalau kamu mengeluh, kamu capek, tidak sempat tidur, dan ini jadi alasan kamu tidak serius, sehingga kamu menyimpang dari jalannya, berarti kamu besok masuk neraka. Ingatlah, di neraka kamu begadang terus. Nggak mungkin kamu di neraka sempat tidur. Jadi makanya sudahlah, kerja sesuai tanggung jawab kewajibanmu secara serius. Karena tugasmu itu. Nah itu, ini ngirimi surat pada pejabat-pejabat yang males, yang tidak tanggung jawab. Ada lagi surat dari Gubernur Abu Bakar bin Hazm. Ini sebenarnya permohonannya masuk akal, cuma Umar tadi kan hati-hati dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Jadi beliau ini minta lampu di jalan yang menuju masjid. Jalan ini kan gelap. Kalau untuk sholat isya sama sholat subuh, sebenarnya yang dikirimi khalifah sebelumnya, Khalifah Sulaiman. Cuma ini diteruskan khalifahnya oleh Umar, ya otomatis yang harus jawab suratnya Umar. Terus dijawab oleh Umar, aku sudah membaca suratmu Ibnu Hazm, karena Khalifah Sulaiman sudah tidak ada, maka sebagai penggantinya, aku yang harus menanggapinya. Aku sudah paham permintaanmu. Tapi sejak dulu aku melihatmu biasa keluar rumah menuju masjid pada malam yang gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Dan aku pikir waktu itu keadaanmu sama seperti sekarang. Jadi sebaiknya lupakan saja keinginanmu itu. Sekian dan mudah-mudahan kamu selalu selamat sejahtera. Jadi ya bahasa kasarnya, kebutuhan negara banyak. Kalau sekedar jalan menuju masjidmu, sejak dulu aku lihat kamu ke masjid di gelap-gelapan juga tidak apa-apa toh. Jadi daripada uangnya aku boroskan untuk ini, ada yang lebih penting. Jadi lupakan saja permintaanmu itu, semoga kamu selamat. Nah itu jawabannya Umar. Ini namanya prioritas. Bukan berarti jalan itu tidak penting, tapi banyak hal lain lebih penting. Selama ini toh kamu juga lewat jalan itu, jamaah juga tetap ramai dan gak masalah. Itu jawabannya Umar. Terus ada lagi surat pada Adi bin Arthod. Ini seorang gubernur yang satu ketika dia menangkap tawanan yang mau makar. Dia minta izin, tawanan ini saya siksanya ya, biar dia ngaku. Umar balas cepat-cepat, suratmu sudah aku baca dan aku sudah paham maksudmu. Tapi aku benar-benar heran, mengapa kamu minta izin padaku untuk menyiksa makhluk Allah? Kamu pikir aku ini benteng yang bisa melindungimu dari siksanya? Jika memang ada bukti, maka tindaklah ia berdasarkan bukti yang ada. Atau jika ia mengaku, tindaklah berdasarkan pengakuannya. Tapi jika ia menyangkal dan berani bersumpah pada Allah, maka lepaskanlah ia. Sungguh bagiku lebih senang ia bertemu Allah dengan membawa kejahatannya daripada aku bertemu Allah dengan berlumuran darahnya. Jadi ngapain dadak disiksa-siksa segala? Kalau tidak mau ngaku ya sudah. Gitu loh. Mending salah melepaskan daripada salah menghukum.
Karena resikonya panjang. Kalau salah menghukum, pertanggungjawabannya ke atas. Kalau ada bukti, hukum sesuai bukti itu. Kalau ada pengakuan, sesuai pengakuan. Kalau tidak ngaku, bersumpah demi Allah, tidak, ya sudah, dilepaskan. Nah, itu kebijakannya Umar. Terus ada lagi, pokoknya malam ini saya kasih banyak gambaran pemimpin ideal versi dunia Islam. Satu ketika anaknya pinjam duit untuk kawin pada ayahnya, malah dimarahi sama Umar. Demi Allah, aku sudah membaca permintaanmu yang amat bodoh itu. Asal kamu tahu, masih banyak anak cucu sahabat muhajirin yang belum beristri karena ketidakmampuannya. Masih banyak jomblo-jomblo yang penasaran, tersingkirkan. Kalau mau kawin, kamu jual saja tanah keluarga, lalu uangnya kamu gunakan untuk memenuhi keperluanmu itu. Pantang bagiku mengambil harta Allah untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Jadi anaknya sendiri mau kawin, pinjem uang negara ndak boleh, apalagi orang lain, apalagi dirinya sendiri. Mending uangnya dipakai untuk membantu menikahkan putra-putra muhajirin, putra-putra ansor yang miskin, yang sulit menikah karena nggak punya biaya. Nah, itu Umar. Oke, itu contoh surat. Baru sekarang kita lihat ada beberapa pemikiran-pemikirannya yang mungkin penting. Kurang 10 menit.